Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang selalu mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menggegerkan publik. Jumlah proyektil ditemukan hasil olah TKP di rumah Freddy Sambo berubah. Terkuak alasannya sungguh sangat mengejutkan. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Jumlah proyektil peluru yang ditemukan dalam olah TKP perkara di rumah Kadif Propam Irjen Freddy Sambo yang dilakukan tim Satgas mengalami perbedaan dengan keterangan sebelumnya. Dari sebelumnya 12 kali tembakan, ternyata hanya ditemukan 10 proyektil. Perincian 6 peluru dilepaskan oleh pistol yang disebut dipegang oleh Brigadir Yosua. Sementara Baradae hanya 4 tembakan. Sebelumnya disebutkan bahwa Brigadir Yosua melepaskan 7 tembakan dan Baradae 5 tembakan. Tim khusus tersebut juga menemukan campur tangan kelompok lain yang berakibat pada kerusakan sejumlah bukti, masuk closed circuit television atau CCTV yang berada di rumah dan CCTV di pos keamanan perumahan. Informasi yang diterima olah TKP lanjutan sudah dilakukan 2 kali, yakni pada Selasa 12 Juli malam hingga Rabu 13 Juli dini hari. Kedua dilanjutkan pada Rabu 13 Juli pagi. Dalam olah TKP lanjutan pertama, Kabareskrim Polri Komjen Agus Ardianto yang merupakan anggota tim gabungan bentukan Polri turut datang ke rumah singgah Irjen Pol Freddy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu Agus ditemani Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hedi Susianto. Secara resmi, Polri belum mengungkap hasil olah TKP itu. Namun, seorang perwira polisi menyebutkan temuan yang relatif baru. Selain jumlah proyektil, Satgas juga menemukan perbedaan jumlah luka di tubuh Brigpol Yosua. Menurut sumber itu ada 7 bekas luka tembakan masuk ke dalam badan, 6 luka keluar proyektil. 1 tembakan diduga masih bersarang di tubuh brigadir asal Jambi tersebut. Itu yang membuat jumlah bekas luka keluaran lebih banyak dari luka masukan. Jelasnya kembali, untuk luka-luka di wajah khususnya mata kanan dan jari tangan yang terluka hingga hampir terputus dipastikan merupakan luka akibat ricochet atau pantulan pecahan peluru. Misalnya, proyektil peluru yang mengenai bahu kemudian pecah. Pecahan proyektil itulah yang mengenai area mata, tuturnya kembali. Karena luka itu membekas terlihat seperti garis, muncul spekulasi adanya sayatan. Temuan itu tentu berbeda dengan yang diungkapkan secara resmi oleh Polri pada Senin 11 Juli. Di awalnya Polri menyatakan bahwa Baradae melepas 4 tembakan. Sumber Jawa Pos menyebutkan bahwa hal itu masih didalami. Ini masih sementara, ungkapnya. Diakui sumber tersebut, barang bukti di lapangan memang minim, misalnya CCTV dan ponsel milik Brigpol Yosua. 2 alat bukti ini belum berhasil diperoleh sebab recorder CCTV di rumah Sambo sudah diganti. Sementara itu, ponsel Yosua diduga diamankan oleh pihak lain. Saya tidak tahu persisnya di mana recorder aslinya, ungkapnya. Tim khusus juga melusuri kemungkinan Freddy Sambo berada di TKP saat kejadian tersebut. Sejauh ini, saksi menyebutkan bahwa saat kejadian itu dia tengah menjalani tes PCR di luar. Tapi ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan ada di rumah. Ada sejumlah petunjuk untuk itu, namun masih ditelusuri, tuturnya kembali. Saat dikonfirmasi terkait temuan tim khusus itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa semua masih didalami, seluruh kemungkinan masih terbuka. Ditambah, menurut Kabag Penum Devis Humas Polri Kombes Pol Nurul Aziza, saat ini belum ada informasi terkait tim khusus. Namun setiap perkembangan kegiatan dari tim khusus tersebut akan dilaporkan secara terbuka. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara objektif, transparan, dan akuntabel.
dengan segenting crime investigation sebagai pijakannya. Di sisi lain, pakar hukum pidana Trisakti Abdul Fikar Hajar yakin bahwa kasus ini telah direncanakan dan disengaja. Namun pun dia pesimistis motifnya akan terungkap secara gamblang karena laporan polisi baru tempuh 2 hari kemudian. Jelasnya, kalau pembuktian terhadap pelaku lanjutan sudah jelas ada korban pelaku dan senjatanya. Namun untuk pembuktian CCTV seharusnya ada catatan paling tidak di bagian logistik atau peralatan Polri. Itu kan rumah dinas, terangnya kembali. Di tengah drama penembakan itu kemarin muncul isu mutasi atau pencopotan terhadap Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Informasi tersebut beredar di kalangan media sejak Kamis pagi. Saat dikonfirmasi, Kombes Pol Nurul Azizah mengaku belum mendapat informasi soal itu. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.